Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan sekitar 90 tempat di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kadar rizki makhluknya sudah ditetapkan dan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Dan tentunya ikhwan sekalian, masih banyak ayat-ayat yang serupa. Sementara kata Imam Hasan Al-Basri, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan satu ayat saja yang berkenaan dengan ancaman syaitan. Dan ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikanmu dengan kefakiran. Akan tetapi betapa anehnya manusia, mereka takut dengan satu ancaman setan yang hobi berdusta itu, lalu mereka melupakan 90 kali janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar dan tidak akan mungkin dusta. Secara umum memang manusia itu lebih takut terhadap ancaman setan. Dan ini bisa kita lihat ya, tanda-tandanya dengan beberapa keadaan. Tanda yang pertama, ketika manusia takut miskin, kemudian mereka khawatir yang berlebihan, maka jelas dia akan kurang selektif dalam mencari penghasilan. Mereka akan melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, ya, korupsi, kemudian dagang tidak jujur, transaksi ribawi, pergi ke dukun, dan cara lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, ketika seseorang mengkhawatirkan dirinya fakir, ketika seseorang mengkhawatirkan dirinya miskin, lalu ia tenggelam dengan kesibukan mencari penghasilan, mengumpulkan recehan-recehan dunia, hingga menelantarkan kewajiban dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa dipastikan karena mereka asyik dengan dunianya, dia tidak akan sholat. Kalaupun dia sholat, dia akan lalai. Kalaupun dia sholat, maka dia akan menunda-nunda sholatnya itu. Dia tidak berpuasa, tidak baca Al-Quran, kemudian dia tidak akan sempat belajar. Mereka sibuk mencari kehidupan dunia yang sangat hina. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, carilah dunia, bekerjalah dengan semangat, tapi jangan sampai pekerjaan tersebut melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah, rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaik cara untuk mendapatkannya, bertakwa kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah dunia akan ikut kepada kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.